Baik, selamat datang pada video panduan eksplorasi ADIPA, akselerasi dekarbonasi pertanian padi, yang mengintegrasikan AI, data science, dan IoT untuk mereduksi emisi gas rumah kaca dan mengoptimalkan hasil panen secara presisi. Baik, untuk proses eksplorasi akan kami mulai dari overview halaman pertama, kemudian tata cara login dan register akun, serta pengeksplorasian fitur-fitur di dalam. Baik, dimulai dari halaman pertama, dapat kita lihat di sini data yang disajikan pada platform seperti emisi CO2, luas lahan yang terintegrasi sistem, serta peningkatan efisiensi biaya operasional. Jika Anda scroll lagi ke bawah, maka Anda akan menemukan berbagai macam informasi menarik mengenai proses pengembangan fitur-fitur pada platform, serta apa saja yang ditawarkan pada platform ADIPA ini. Di sini terdapat peran strategis ADIPA, serta fitur utama dan modul yang disediakan ADIPA seperti dashboard terpusat, analisis hasil panen, pemodelan AI, modul edukasi, forum komunitas, serta rekomendasi cerdas. Selanjutnya ada tim kami yang berkontribusi pada pengembangan platform ADIPA ini yang terdiri dari berbagai macam pihak, mulai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, BRMP Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dan tim dari Institut Teknologi 10 November yang diketuai oleh Prof. Erma. Baik, untuk selanjutnya kita coba untuk tata cara pendaftaran dan login akun. Baik, untuk pendaftaran karena kita belum pernah membuat akun, maka di sini kita membuat akun terlebih dahulu untuk mendaftar. Jadi di sini ada perlu mengisi nama lengkap, alamat surel, dan password. Oke, setelah kita mendaftar dan login, maka kita akan masuk ke halaman dashboard interaktif, di mana kita bisa melihat berbagai macam data dan informasi yang disediakan pada halaman ini. Seperti misalnya di sini kita bisa melihat ada total luas lahan padi dalam hektarare, selanjutnya ada total produksi beras, emisi karbon, serta partisipasi petani cerdas iklim. Di sini kita juga melihat peta persebaran produksi padi dan emisi gas rumah kaca di Jawa Timur, dan dilengkapi dengan legenda yang sesuai dengan kategori dari produksi beras dalam satuan ribu ton. Jadi untuk selanjutnya itu terdapat perbandingan tren produksi padi dan emisi bulanan yang dapat kita lihat secara berkala tergantung periode waktu yang kita inginkan. Misalnya seperti tahun 2023 sampai 2026 ini. Nah, jadi ini 2023, kemudian 2024 dan seterusnya. Baik, untuk selanjutnya kita juga bisa melihat beberapa data seperti kabupaten dengan emisi tertinggi di sektor sawah, serta sumber emisi dari budidaya padi bergantung dari jenisnya, dan juga kabupaten terbaik dalam dekarbonasi sawah. Di sini kita bisa lihatlah daftar lengkapnya. Dan untuk selanjutnya ini kita bisa pilih kabupaten mana yang kita ingin lihat, misalnya Ngawi, untuk sumber emisi budidaya padinya. Sumber emisi yang ditinjau berasal dari metana sawah, pupuk nitrogen, serta bahan bakar alsintan. Untuk selanjutnya kita masuk ke segmen rantai pasok yang terdiri dari KPI dan distribusi beras. Untuk halaman KPI terdiri dari penjabaran indikator kinerja utama yang diberikan berdasarkan beberapa fase operasional dalam rantai pasok padi dan beras, yaitu diantaranya fase hulu, fase menengah, fase pengendalian mutu, fase hilir, serta fase keberlanjutan. Baik, untuk selanjutnya adalah halaman distribusi beras yang berisi informasi mengenai rantai pasok beras, bagaimana alur dari sawah hingga ke taman konsumen. Jadi ini terdapat beberapa panah yang berisi keterangan pada bagian bawah halaman. Selanjutnya terdapat juga sistem informasi mengenai dimensi keberlanjutan yang terdiri dari ekonomi, sosial, lingkungan, serta eksternal. Jadi pada segmen ekonomi terdapat produksi, produktivitas, pemermintaan, efektivitas pembiayaan budidaya, kualitas komoditas, luas lahan, stok padi, saprodi pupuk, serta sarana dan prasarana. Selanjutnya pada segmen sosial yang terdiri dari peningkatan pendapatan petani beras, peningkatan fungsi kelembagaan, rekomendasi budidaya berdaya saing, serta strategi meningkatkan pendapatan petani. Kemudian pada segmen lingkungan terdapat mitigasi limbah,
daur ulang limbah, mitigasi emisi karbon, kondisi existing, hama, serta penyakit padi. Selanjutnya, pada segmen eksternal terdapat kebijakan pemerintah, degradasi lingkungan, serta nilai-nilai sosial dalam mendukung inovasi dan teknologi. Masing-masing halaman sudah dilengkapi dengan informasi terkini, kalkulator untuk estimasi, serta kesimpulan dan juga rekomendasi strategis. Selanjutnya adalah inventarisasi dan pengetahuan emisi yang dimulai dari kalkulator emisi sektor padi. Jadi di sini kita bisa memasukkan parameter lapangannya dan menghitung hasil estimasinya yang akan muncul pada kolom sebelah kanan. Selanjutnya adalah peta sebaran emisi spasial. Jadi di sini terdapat peta 1 Jawa Timur dengan keterangan mengenai emisi pada tiap kabupaten berdasarkan tingkat keparahan emisinya. Untuk melihat detailnya, kita dapat mengklik pada salah satu wilayah, misalkan saja Probolinggo, dan kita akan mendapatkan statistik lengkapnya di kolom sebelah kanan. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu adalah analisis sumber emisi. Jadi fitur ini bisa kita gunakan untuk inventarisasi serta pemantauan emisi gas rumah kaca. Jadi di sini terdapat beberapa data yang ditampilkan serta 2 diagram, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang untuk memantau komposisi emisi keseluruhan serta emisi berdasarkan fase tanam. Dan juga di sini terdapat rincian rekomendasi tindakan berdasarkan sumber emisi, total ton CO2e, gas dominan, serta rekomendasi mitigasi. Selanjutnya, pada segmen rekomendasi mitigasi terdapat modul tata air berselang yang berisi mengenai standar operasional prosedur mengenai tata air berselang untuk mengoptimalisasi pengairan sehingga menekan gas emisi metana. Jadi pada halaman ini disediakan informasi mengenai jadwal pengairan dan pengeringan yang efektif serta indikator pipa AWD. Pada bagian bawah halaman terdapat beberapa data hasil dari prosedural tata air berselang. Selanjutnya ada manajemen nutrisi presisi, yaitu berisi rekomendasi mengenai manajemen nutrisi dan penurunan N2O, sehingga pemupukan yang presisi tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga secara signifikan mengurangi nilai emisi N2O ke atmosfer. Jadi di sini terdapat 2 metode, yaitu jadwal pemupukan serta bagan warna daun sebagai alat ukur kebutuhan nitrogen secara visual. Terdapat beberapa skala dan juga bisa kita lihat dari analisis dampak mitigasinya serta parameter praktek konvensional dan juga cerdas iklim presisi. Lalu terdapat katalog mengenai solusi limbah panen tanpa membakar sisa hasil panen, yaitu dengan cara dekomposisi in situ sehingga mendapatkan estimasi penurunan emisi serta mendapatkan keuntungan ekonomi. Dan juga dijelaskan mengenai dampak kumulatif mengenai praktik zero burning. Selanjutnya ada measurement, reverse validation, serta registry penurunan karbon. Jadi pada fitur measurement kita bisa melihat log pengukuran dari emisi lahan serta membuat log baru dengan tombol ini. Jadi ketika sudah melengkapi data, kita simpan dan akan muncul di tabel. Selanjutnya ada halaman mengenai daftar laporan penurunan emisi, di mana kita bisa melihat laporan penurunan emisi serta membuat laporan baru dengan mengklik tombol ini dan melengkapi data yang sudah disediakan. Kemudian untuk submit, maka akan tersimpan di tabel. Selanjutnya adalah fitur registry penurunan karbon, di mana kita bisa melihat daftar registry karbon dengan fitur SRN PPI KLHK, Gold Standard, serta Verra atau VCS. Kemudian di sini kita dapat menambahkan registry karbon baru dengan melengkapi data registry dan menyimpan registrinya sehingga akan ditampilkan di tabel pada bagian bawah halaman. Kemudian terdapat menu layanan digital yang terdiri dari fasilitas pendampingan budidaya, kebutuhan sarana produksi, informasi harga beras, KPI, estimasi biaya produksi, jejaring industri, serta stok beras. Kemudian pada fitur fasilitas pendampingan budidaya, kita dapat melakukan perhitungan pupuk, benefit cost ratio dan revenue cost ratio, keputusan input produksi padi, identifikasi risiko produksi padi dan penambahan luas lahan, identifikasi risiko produksi padi dan benih, keputusan pemilihan bibit padi, serta indeks potensi lahan. Jadi pada fitur-fitur tersebut
kita dapat melakukan perhitungan dengan cara melengkapi seluruh data yang sesuai dengan form tersebut dan akan munculkan output pada bagian bawah halaman. Selanjutnya, pada kebutuhan sarana produksi terdapat investasi pendukung serta kebutuhan mesin. Kemudian, pada fitur harga beras, kita dapat menambahkan harga beras serta melihat daftar harga beras pada bagian bawah halaman, tepatnya di tabel daftar harga terbaru. Pada KPI, kita dapat menganalisis Key Performance Indicator pada produksi dan pertanian, keberlanjutan ekonomi sirkular, serta KPI strategis untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah fitur estimasi biaya transportasi beras yang dapat kita gunakan untuk mengestimasi biaya yang perlu kita alokasikan berdasarkan jenis muatan, jarak tempuh, serta jenis kendaraan yang ingin kita gunakan. Baik, selanjutnya pada fitur jejaring industri, kita dapat melihat daftar mitra yang berperan sebagai stakeholder, serta kita juga dapat menambahkan mitra kerjasama. Kemudian pada stok beras, kita dapat menambahkan neraca beras bulanan, serta fitur ini dilengkapi dengan visualisasi data yang membantu kita menganalisis dari segi visual. Terdapat pula penjelasan mengenai rumus perhitungan otomatis pada bagian bawah halaman yang terdiri dari produksi bersih, total kebutuhan, total ketersediaan, serta neraca. Platform ini juga dilengkapi dengan prediksi cuaca yang kami harapkan dapat membantu petani dalam memprediksi dan membaca bagaimana kondisi cuaca yang akan berpengaruh pada kondisi pertanian. Di sini kita juga bisa memilih kabupaten atau kota mana yang kita ingin lihat prediksinya. Seperti misalnya di sini Kabupaten Ngawi. Maka akan muncul data seperti ini yang terdiri kelembapan, angin, arah, dan jaraknya. Kemudian terdapat fitur kalender tanam yang kami harapkan dapat membantu pencatatan dan perencanaan tahap pertanian oleh petani. Jadi untuk menggunakannya cukup tekan kalender pada tanggal yang ditentukan seperti ini, maka akan muncul pada jadwal di kalender. Selanjutnya ada fitur berita, di mana kita bisa menambahkan berita mengenai informasi terkini yang sedang terjadi pada perkembangan pertanian. Jadi nanti informasi berita akan ditampilkan pada tabel yang sudah disediakan. Selanjutnya kita bisa membuat forum dari fitur post forum ini, dan kita dapat melakukan diskusi pada forum yang telah kita buat sebelumnya serta orang-orang yang tergabung. Baik, sekian dari panduan eksplorasi. Kami harap Adipa dapat membantu keberlangsungan pertanian.